Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi pada pertemuan kuliah kita kali ini pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Kali ini kita memasuki salah satu bab paling dinamis dalam Hukum Tata Negara, yaitu mengenai sejarah dan pengertian partai politik serta pemilihan umum di Indonesia. Hans Kelsen pernah mengisyaratkan bahwa demokrasi modern secara inheren adalah demokrasi partai. Oleh karena itu, hari ini kita tidak hanya akan melihat pemilu dan partai politik sebagai rutinitas politik yang dilaksanakan 5 tahun sekali saja, melainkan kita akan melihat partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum ini sebagai instrumen konstitusional utama dalam menyalurkan kedaulatan rakyat. Baik, untuk lebih lanjut mari kita simak pada penjelasan video berikut ini. Pertama, dasar hukum partai politik. Secara konseptual, dalam hukum tata negara, bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, bahwa keberadaan partai politik legal jika bertujuan memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara konstitusional, bahwa hak berserikat dan berkumpul ini dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif hukum tata negara, bahwa partai politik bertindak sebagai jembatan institusional antara rakyat dan pemerintah, yang mengartikulasikan serta mengagregasikan kepentingan publik menjadi kebijakan negara. Selanjutnya, hakikat dan asas pemilu. Setelah kita memahami legalitas pemilu dari aspek dasar hukumnya, pertanyaan adalah apakah pemilu yang sah secara hukum otomatis menjamin pemilu tersebut demokratis? Jawabannya belum tentu. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa sebuah pemilu baru bisa dikatakan demokratis jika ia memenuhi syarat substantifnya. Oleh karena itu, bahwa pemilihan umum merupakan instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis perwakilan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa pemilu ini bukan hanya berbicara mencoblos di TPS saja, melainkan pemilu ini adalah sebuah instrumen suci untuk menegakkan sebuah kedaulatan rakyat. Konstitusi telah menegaskan dalam pasal 22E ayat 1 bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang kita kenal dengan akronim Luber-Jurdil, yang dilaksanakan dalam setiap momen 5 tahun sekali. Dalam kajian hukum tata negara, bahwa pemilu berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan yang sah, sarana legitimasi para penguasa, serta instrumen bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja para wakilnya secara periodik dan damai. Selanjutnya, hubungan struktural partai politik dan pemilu. Dalam hukum tata negara, bahwa hubungan antara partai politik dan pemilihan umum bukan sekedar hubungan fungsional biasa. Hubungan antara partai politik dan pemilihan umum memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur ketatanegaraan. Pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Dengan demikian, bahwa partai politik memegang monopoli konstitusional dalam rekrutmen politik untuk lembaga legislatif. Artinya bahwa kontestasi pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali ini menjadi panggung yuridis bagi para partai politik untuk menguji basis dukungan ideologi dan program mereka di hadapan rakyat. Sementara pemilihan umum membutuhkan partai politik sebagai penyedia calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan publik tersebut. Selanjutnya, awal mula dan sejarah pemilihan umum tahun 1955 era Orde Lama. Sejarah pemilihan umum di Indonesia dimulai pada masa Orde Lama dengan diselenggarakannya pemilihan umum 1955 di bawah sistem pemerintahan parlementer.
Pemilihan umum pertama ini kerap dinilai oleh para ahli hukum tata negara sebagai pemilu paling demokratis karena diikuti oleh multipartai yang sangat beragam tanpa intervensi penguasa. Pemilihan umum yang dilaksanakan di tahun 1955 ini dilaksanakan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru. Dalam pemilihan umum yang dilaksanakan di tahun 1955 ini telah berhasil membentuk DPR yang baru dan konstituante. Namun secara hukum tata negara, dampaknya sangat tragis, bahwa konstituante gagal menyepakati dasar negara yang baru karena terjadinya deadlock politik antara faksi. Meskipun dalam pelaksanaan pemilu di tahun 1955 ini telah berhasil melahirkan 4 partai besar, yakni Partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI, namun atas ketidakstabilan politik akibat kegagalan konstituante akhirnya berujung dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Yang dalam dekret itu pada akhirnya membawa Indonesia menuju ke era demokrasi terpimpin dan membekukan sistem multipartai secara radikal. Selanjutnya, restrukturisasi politik era Orde Baru. Memasuki Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, telah terjadi restrukturisasi besar-besaran terhadap sistem kepartaian dan pemilihan umum dengan dalih menciptakan stabilitas nasional untuk pembangunan ekonomi. Pada tahun 1973, pemerintah melakukan kebijakan fusi partai secara paksa menjadi hanya 3 kekuatan politik, yakni Partai P3 sebagai fusi partai Islam, PDI, fusi partai nasionalis dan non-Islam, dan golongan karya ataupun Golkar sebagai mesin politik penguasa. Sepanjang era ini, bahwa pemilu diselenggarakan sebanyak 6 kali, dari kurun waktu tahun 1971 hingga 1997 dengan hasil yang selalu dimenangkan secara mutlak oleh Golkar. Sehingga pemilu pada masa ini dinilai hanya menjadi alat legitimasi bagi rezim otoriter birokratik yang membatasi oposisi real. Selanjutnya, transisi demokrasi kontemporer dan era reformasi 1999. Rekan-rekan mahasiswa, dalam studi hukum tata negara, kita seringkali menemui apa yang disebut dengan constitutional turning point, yakni sebuah titik balik di mana hukum tata negara dipaksa merombak dirinya secara total akibat tuntunan zaman. Dan titik balik terbesar dalam sejarah modern di negara kita Indonesia ini terjadi di era reformasi 1999. Setelah kita melihat bagaimana sistem politik dikunci rapat selama lebih dari 3 dekade, tirai pembatas itu akhirnya runtuh pada tahun 1998. Tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998 telah membuka keran demokratisasi dan reformasi hukum tata negara yang langsung diimplementasikan pada pemilihan umum 1999. Sistem kepartaian kembali dibuka menjadi multipartai ekstern dengan keikutsertaan 48 partai politik setelah lepas dari kekangan 3 dekade. Pemilihan umum yang dilaksanakan di tahun 1999 ini menjadi tonggak penting transisi demokrasi karena berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bersih dan adil untuk memilih anggota legislatif. Momentum ini juga memicu gelombang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah lanskap ketatanegaraan secara fundamental, termasuk membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat peran lembaga-lembaga negara perwakilan rakyat. Selanjutnya, evolusi sistem pemilu dan pilpres langsung 2004. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita melihat bagaimana pemilihan umum 1999 telah berhasil membuka keran multipartai di awal reformasi, selanjutnya sistem ketatanegaraan kita tidak berhenti berevolusi di situ saja. Amandemen UUD 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002 membawa perubahan sangat radikal terhadap wajah institusi kepresidenan kita. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan revolusioner dengan diperkenalkannya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
oleh rakyat melalui pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Pada pemilihan umum tahun 2004, untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Indonesia memilih presidennya sendiri secara langsung dalam sistem 2 putaran, two-round system. Selain itu, pemilihan umum 2004 juga menandai lahirnya Dewan Perwakilan Daerah atau yang kita kenal dengan DPD sebagai kamar kedua dalam Parlemen Indonesia, di mana anggotanya dipilih melalui pemilu dari jalur perseorangan bukan dari partai politik untuk mewakili aspirasi daerah. Selanjutnya, reformasi sepanjang pemilu serentak dan sistem ambang batas. Hukum tata negara Indonesia terus dinamis, ditandai dengan pelaksanaan pemilu serentak sejak tahun 2019 atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU/11 yang menyatukan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada hari yang sama untuk efisiensi dan penguatan sistem presidensial. Dalam sistem kontemporer ini, dikenal pula instrumen presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, serta parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebagai mekanisme penyederhanaan partai di parlemen secara alamiah. Sistem yang digunakan saat ini adalah proporsional terbuka, di mana pemilih menentukan langsung calon legislatif yang diinginkannya, bukan sekedar mencoblos gambar partai. Sebagai kesimpulan dalam kuliah kita kali ini, kita mengetahui bahwa dinamika sejarah partai politik dan pemilihan umum di Indonesia menunjukkan proses pendewasaan ketatanegaraan yang sangat luar biasa. Bergerak dari corak multipartai ekstrim, otoritarisme terselubung, hingga sistem presidensial dengan multipartai moderat saat ini. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa tantangan hukum tata negara ke depan adalah menyelaraskan antara sistem multipartai yang sangat majemuk dengan sistem pemerintahan presidensial agar tidak terjadi kemacetan politik. Untuk mencegah hal tersebut, tentu diperlukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi pemilu dan partai politik demi mewujudkan keadilan pemilu, meningkatkan kualitas kaderisasi partai, serta memastikan bahwa seluruh proses politik ini bermuara pada kesejahteraan rakyat dan tegaknya hukum di Indonesia. Ada satu aksionomi mendasar dalam hukum tata negara, bahwa kekuasaan tanpa hukum adalah anarki, dan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Lalu, di mana titik temu antara hukum dan kekuasaan itu berada? Jawabannya ada pada materi yang kita bahas pada kali ini, bahwa partai politik itu adalah sebagai wadah dan pemilihan umum adalah jalurnya, dan konstitusi adalah wasitnya. Ketika kita berbicara tentang sejarah kedua institusi ini di Indonesia, kita sedang membaca peta pasang surut kedaulatan rakyat di tanah air. Kita akan melihat bagaimana teks hukum seringkali dipaksa tunduk pada konfigurasi politik, dan bagaimana perjuangan menegakkan pemilu yang luber jurdil adalah sejarah berdarah yang membentuk hukum tata negara kontemporer kita hari ini. Maka semoga dengan disampaikannya materi ini, rekan-rekan mahasiswa dapat melihat materi ini dengan kacamata substantif, bukan sekedar menghafal definisi pasal saja, tetapi memahami jiwa hukum di balik lahirnya partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa, demikian penyampaian materi kuliah pada pertemuan kali ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi secara utuh. Terima kasih, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.